saya Natasha Rahmasari akan menjelaskan materi tentang pembelajaran pada abad 21. Supaya kita dapat memahami bagaimana pembelajaran pada abad 21 dengan baik, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Dari kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 memiliki prinsip pokok, yaitu pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Dan dengan konsep pembelajaran abad 21 ini nantinya akan membuat lulusan memiliki kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan kebutuhan dinamika global pada saat ini. Selain itu juga ada konsep 4C dalam pembelajaran abad 21 ini. Dan untuk C yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis yang merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan berpikir reflektif. Critical thinking skill dapat dikatakan kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu gagasan dengan menggunakan penalaran yang logis. Dan juga keterampilan berpikir kritis juga dapat diartikan kemampuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Keterampilan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa manajemen waktu. Seseorang yang berpikir kritis akan mengelola waktunya dengan baik. Contohnya, saat kamu dapat memprioritaskan tugas-tugas yang memakan banyak waktu dalam pengerjaannya dibandingkan tugas yang dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan individu untuk menyampaikan dan menerima pesan sesuai dengan konteks. Komunikasi membantu siswa untuk mengartikulasi gagasan dan pikiran, baik secara lisan, tertulis, atau nonverbal, dalam berbagai konteks dengan tujuan pendengar dapat menerima pesan dengan tepat dan efektif. Komunikasi dikatakan tepat apabila siswa mampu menyampaikan pesan sesuai dengan situasi dan konteks yang tengah dihadapi. Sementara itu, komunikasi dikategorikan efektif jika pendengar dengan baik mudah memahami isi pesan yang disampaikan pembicara. Dan penerapan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dengan presentasi di kelas, berdiskusi dalam kelompok, serta menyampaikan pendapat atau opini dalam suatu forum diskusi, dan juga dapat dilakukan dengan wawancara. 3. Ada kolaborasi atau collaboration, yang merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh dari kelompok, menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media digital. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan persoalan yang ada dan juga saling membantu sesama anggota kelompok ketika ada yang kurang dimengerti sehingga terjadilah istilah kolaborasi tersebut. Yang terakhir ada kreativitas atau creative thinking skill. Kreativitas merupakan aktivitas menemukan, mengembangkan, dan merancang ide atau gagasan secara kreatif untuk menghasilkan suatu produk, memproduksi dan mengimplementasikan produk yang telah diproduksi secara luas, dan mengevaluasi hasil kegiatan implementasi yang telah dilaksanakan untuk disempurnakan. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berupa mengidentifikasi cara untuk memotong biaya selama krisis anggaran, menyarankan cara-cara baru untuk meningkatkan layanan pelanggan, dan menyusun rencana pembelajaran
untuk peserta kelas atau kelas online agar para siswa tidak mudah bosan dalam belajar. Metode pembelajaran abad ke-21. 1. Pembelajaran dengan metode ilmiah. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat juga dipahami sebagai pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, menanya atau merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi dengan satu atau lebih cara, dan mengomunikasikan jawaban atau kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah ini yaitu 1. Melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena untuk menemukan masalah. 2. Merumuskan pertanyaan. 3. Mencoba atau mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik. 4. Mengasosiasi, menganalisis data atau informasi untuk menarik kesimpulan. 5. Mengomunikasikan kesimpulan. Dan 6. Mencipta. 2. Inquiry atau discovery learning memiliki dua proses utama, yaitu melibatkan peserta didik dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik menemukan jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan sejenis. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan metode discovery learning yaitu 1. Merumuskan pertanyaan, masalah atau topik yang akan diselidiki. 2. Merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Mengumpulkan fakta atau data yang diperlukan dan menganalisis data atau hasil. 5. Aplikasi dan tindak lanjut menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk dicari jawabannya. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan melalui kegiatan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yaitu 1. Menentukan proyek. 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring pendidik. 5. Penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek. 4. Pembelajaran berbasis makalah. Pembelajaran berbasis makalah menuntut peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk diimplementasikan, dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah, mencari pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, serta mengembangkan sikap dan keterampilan intelektual untuk bekerja sama, berbagi, peduli, rasa ingin tahu, dan saling menghargai sesamanya. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis makalah yaitu 1. Klarifikasi permasalahan. 2. Brainstorming. 3. Pengumpulan informasi dan data. 4. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. 5. Refleksi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran abad 21 kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video penjelasan dari saya ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan membacakan sebuah pantun, yaitu burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.